Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi yang sudah kami buat, yaitu dengan tema cyber security yang memfokuskan pada isu tentang keamanan data pengguna pada aplikasi e-commerce. Ya, di poin pertama yaitu ada apa sih yang dimaksud dengan cyber security? Cyber security itu merupakan upaya dalam melindungi sebuah jaringan komputer, program, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak diinginkan secara tidak sah. Cyber security juga biasanya disebut untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Dan sedangkan yang dimaksud dengan cyber attack itu merupakan jenis tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mengganggu kerahasiaan data informasi, semacam kayak pencurian data. Nah, tujuannya apa sih dari cyber security ini? Tentunya untuk mempertahankan aset-aset informasi perusahaan dari adanya ancaman cyber attack. Dan pada saat ini kan banyak perusahaan menggunakan data berbasis digital, dan sangat dianjurkan bagi perusahaan dalam memperhatikan dan menggunakan cyber security untuk menyimpan, mengakses, dan mengambil informasi penting secara aman. Karena melindungi informasi data itu sangat penting bagi seluruh perusahaan, instansi pemerintah, bahkan seluruh dunia. Karena data itu merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan, dan apabila data perusahaan itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhak atau ke tangan orang yang salah, itu dapat menimbulkan masalah, bahkan bisa menimbulkan kerugian jika data itu disalahgunakan. Nah, manfaatnya apa sih dari cyber security ini? Ya, tentunya untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut. Nah, selain itu dengan adanya cyber security, perusahaan dapat menyimpan data menjadi lebih aman. Terus, poin keduanya itu, apa sih yang dimaksud dengan e-commerce dan pentingnya keamanan e-commerce? Karena kita di sini kan mengambil isu tentang penggunaan data pada e-commerce kan. E-commerce sendiri merupakan aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, dan pemasaran produk seperti barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhananya itu e-commerce merupakan proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik, dan e-commerce sendiri semakin berkembang beberapa tahun belakangan ini, dan secara perlahan telah menggantikan toko tradisional atau toko offline. Nah, manfaat dari e-commerce juga banyak, yaitu seperti jangkauan yang luas, terus tidak dibatasi oleh waktu, terus juga biaya yang lebih murah, biaya operasional lapak online tuh sangat lebih rendah dibandingkan toko berbentuk bangunan ya. Terus juga manfaatnya bisa kerja dari manapun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, toko online kan dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu, kita pun dapat menjalankan dari mana saja asal kita memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Dan selanjutnya, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiwi. Baik, pada pembahasan selanjutnya, apa sih pentingnya keamanan pada e-commerce? Aplikasi e-commerce itu rentan terhadap berbagai ancaman keamanan. Pada tahun 2018, Jimson Varghese, sarjana keamanan komputer dari Universitas Northumbria dalam artikelnya di laman getastra.com yang berjudul E-commerce Security Importance, Issues and Protection Measures, yang mencatat serangan cyber yang berhasil terhadap perdagangan elektronik telah mencapai 32,4% di seluruh dunia. E-commerce itu selain memiliki sisi positif, juga memiliki sisi negatif, yaitu rawan tindak pidana kejahatan dunia maya atau yang biasa disebut dengan cybercrime. Misalnya penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan, kejahatan kartu kredit, phishing, spammer, dan lain-lain. Ancaman akan keamanan tersebut akan mengakibatkan pelanggan takut melakukan transaksi dan kemudian kembali ke metode tradisional dalam melakukan bisnis. Masalah-masalah yang telah disebutkan akan dapat diantisipasi apabila sebelumnya telah terdapat kesadaran akan pentingnya keamanan oleh para pelaku bisnis e-commerce.
pada poin peningkatan keamanan pada e-commerce, dalam membuat perencanaan peningkatan keamanan pada e-commerce memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama, perform a risk assessment, atau melakukan penilaian terhadap risiko yang dapat terjadi dan penilaian terhadap poin vulnerability yang ada. Yang kedua, develop security policy. Security policy adalah sekumpulan pernyataan yang berisikan pernyataan yang memprioritaskan resiko informasi, identifikasi terhadap target yang beresiko, dan identifikasi mekanisme untuk mencapai target tersebut. Lalu yang ketiga, ada develop and implementation plan, atau tahap selanjutnya dalam implementasi terhadap security policy yang telah direncanakan. Yang keempat, create a security organization, atau membuat sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk membuat user dan manajemen agar lebih sadar akan ancaman keamanan serta melakukan pemeliharaan terhadap tools yang dipilih untuk mengimplementasikan security. Lalu yang terakhir, ada perform a security audit, yaitu untuk memeriksa dan mereview access log secara rutin untuk mengidentifikasi bagaimana outsiders menggunakan website sebaik insider yang melakukan akses. Jadi contoh cyber security pada pembahasan kita kali ini, kita mengambil aplikasi e-commerce yaitu Shopee. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vena. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang apa itu Shopee. Jadi, Shopee adalah sebuah platform yang dioperasikan oleh PT Shopee International Indonesia. Shopee adalah platform e-commerce yang serius bertanggung jawab atas data pribadi pengguna. Shopee sendiri ini mengakui pentingnya data pribadi yang telah pengguna percayakan kepada Shopee. Dan Shopee akan bertanggung jawab mengelola, melindungi, dan mengolah data pribadi pengguna dengan sebaik-baiknya. Dengan menggunakan layanan Shopee, mendaftarkan akun pada Shopee, mengunjungi platform Shopee, serta mengakses layanannya, pengguna mengaku setuju bahwa pengguna menerima praktik, persyaratan, dan kebijakan yang diuraikan dalam kebijakan privasi dalam Shopee. Next. Data pribadi apa saja yang dikumpulkan oleh Shopee. Jadi saat kita memasuki atau mendaftarkan akun di Shopee, Shopee akan mengumpulkan data informasi berupa nama, alamat email, tanggal lahir, alamat tagihan, rekening bank, dan informasi pembayaran, nomor telepon, jenis kelamin, informasi yang dikirim oleh atau terhubung dengan perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan. Informasi lain apapun tentang pengguna saat pengguna mendaftarkan diri untuk menggunakan layanan atau platform kami. Dan saat pengguna menggunakan layanan atau platform, serta informasi yang berkaitan dengan bagaimana pengguna menggunakan layanan atau platform kami, seluruh data tentang konten yang digunakan pengguna. Selanjutnya, bagaimana sih Shopee melindungi dan mendaring informasi pelanggan? Jadi, Shopee akan menyimpan data pribadi sesuai dengan undang-undang privasi dan atau hukum lain yang berlaku. Tunduk terhadap hukum yang berlaku, Shopee dapat secara aman membuang data pribadi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Data pribadi ini guna berada di belakang jaringan yang aman dan hanya dapat diakses oleh sejumlah karyawan yang memiliki hak akses khusus ke sistem tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dani. Berbeda dengan salah satu kasus tersebut, di sini ada juga kasus peretasan Bukalapak. Pada 17 Maret 2019, The Hacker News memberitakan data dari Bukalapak yang dijual peretas di situs dark web Dream Market mencapai 13 juta akun. Insiden ini mengekspos sekitar 13 juta alamat email unik bersama dengan alamat IP. Data yang dikompromikan itu ada alamat email, alamat IP, nama, kata sandi, dan nama pengguna. Masyarakat menemukan akun Bukalapak telah diretas saat mengecek menggunakan peramban Firefox. Pengguna tinggal memasukkan alamat email mereka dan nantinya Firefox akan memberitahu apakah email mereka termasuk dalam data yang diretas.
Kejadian pencurian akun ini bisa berdampak terhadap rasa percaya publik terhadap perlindungan data pribadi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi digital akan terganggu. Nah, pada kasus tersebut, Bukalapak meminta para penggunanya untuk mengganti kata sandi atau password secara berkala dan mengaktifkan fitur two-factor authentication. Fitur ini diperuntukkan mencegah penggunaan atau penyalahgunaan data penting dari perangkat lain yang tidak dikenali. Ya, inilah pemaparan materi yang kita sampaikan dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.